Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, dan juga para jamaah, para hadirin wal hadirat yang sudah hadir di berbagai daerah dan tempat. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini akan mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji tema bahan yang telah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa untuk hamba-hamba Allah yang saat ini sedang sakit, jamaah kita, keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan dicabut segala penyakit-penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk almarhum Profesor Dr. Haji Abin Samsudin Ma'mun MA yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat, rahmat, berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, dan menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjadi imamnya hamba-hamba muttaqin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa minta kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema yang akan kita kaji, yang akan kita ulas tuntas 45 menit ke depan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dalam kegiatan ini. Namun sebelum melaksanakan kajian ini, saya ingin mengucapkan juga mengucapkan selamat kepada UPI yang saat ini besok tanggal 20 Des Natalis UPI yang ke-71. Jadi melesat bersama untuk UPI Gemilang. Nah, itu catatan yang sangat bagus. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan UPI tetap menjadi perguruan tinggi yang akan mengimami keilmuan, keimanan, dan juga segala aktivitas yang dilaksanakannya menjadi kebaikan-kebaikan bagi UPI sendiri, bagi sivitas UPI sendiri, dan bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan UPI mewarnai dan memberikan pencerahan dalam pendidikan di Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan para pemimpin UPI, sivitas akademia UPI diberikan petunjuk hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa UPI yang penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kajian surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, sinergi iman, ilmu, dan amal dalam pendidikan pesantren, ini judulnya. Jadi sinergi iman, ilmu, dan amal dalam pendidikan pesantren. Mari kita lihat surat Al-Mujadilah ayat 11 dan kita baca pelan-pelan dengan penuh harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan keberkahan bagi kita yang membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman. Halo, ini yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan orang Islam ini. Orang muslim yang beriman yang dipanggil. Insya Allah kita yang hadir, keluarga kita termasuk dalam panggilan ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat ini, ayat ini sudah populer ini, terutama bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, para santri, para jamaah, semuanya sudah pernah bahkan sering mendengar dan membaca ayat yang sedang kita baca ini. Marilah kita lihat asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Dalam tafsir lubabun nukul fi asbabin nuzul, asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu berkenaan dengan seorang sahabat lain yang datang untuk duduk di dekat mereka ketika menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Saat itu para sahabat enggan melapangkan tempat duduknya, sehingga turunlah surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Karenanya terlihat beberapa sahabat yang mengikuti perang Badar datang ke masjid sementara tempat duduk yang tersedia sempit dan sudah penuh. Jadi majelis taklim dalam pengajian itu kan orang duduk-duduk di situ ya. Nah, kemudian ada yang datang kemudian. Beberapa orang yang sudah datang lebih dulu dan duduk di sana enggan memberi tempat untuk mereka yang baru datang. Di mereka pura-pura tidak melihat, mungkin tunduk aja gitu ya, seolah-olah hatinya tidak terbuka. Ketika ada yang datang itu dicuekin, dibiarkan, sehingga beberapa di antaranya terpaksa berdiri. Nah ini Nabi Muhammad SAW lalu meminta beberapa orang yang sedang duduk untuk berdiri agar bergantian. Kemudian yang selanjutnya ya, kita lihat interpretasi para mufasir. Nah ini interpretasinya diungkapkan, disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bidalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Berapa tafsir ini? Halo? Ini disarikan dari banyak tafsir mengenai tafsir surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, adab menghadiri majlis dan keutamaannya. Nah ini, di adab menghadiri majlis dan keutamaannya. Kata tafassahu dan ifsahu berasal dari kata fasaha ya, yang artinya lapang gitu. Sedang kata unsuja atau unsuju ya, berasal dari kata nusyujun yang artinya tempat yang tinggi, yaitu beralih ke tempat yang tinggi. Perintah itu berarti berdirilah untuk pindah ke tempat lain guna memberikan kesempatan kepada orang lain agar duduk di situ. Ini kan sering pengalaman begini ya dalam pengajian-kajian kita, mungkin di majelis-majelis taklim, di pengajian rutin dengan tempat dan situasi yang seperti kita alami. Nah, ketika ada yang datang mungkin saat itu kita seolah-olah cuek-cuek saja. Nah, sekarang halo para mahasiswa, para pelajar, para tokoh masyarakat, kita semuanya ingat kalau sedang ngaji duduk-duduk ya, datang orang baru panggil. Mari di sini. Walaupun mungkin tempatnya agak sempit juga, tapi di situ sebagai ya amal yang sangat baik dilakukan. Ayat ini memberikan tuntunan adab. Adab itu sopan santun atau etika bermajlis. Nah ini
beretika bermajlis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majlis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya, dan mempersilakan orang lain agar bisa duduk di majlis jika masih memungkinkan. Nah, ini jadi ada catatan-catatan penting. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita baca yang kedua, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Nah, ini insya Allah ini yang hadir nih, dan yang belum hadir, dan yang pernah hadir, dan yang akan hadir kemudian tidak jadi hadir, semuanya kita akan mendapatkan dan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah memiliki anggapan bahwa apabila seseorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba, atau ia disuruh bangkit untuk saudaranya itu merendahkannya, tidak, bahkan itu merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah. Ini mendapatkan penghargaan. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Ini kuncinya beriman. Kalau orang yang beriman itu tidak riweuh gitu ya, datang orang selalu menghormatnya, kemudian senyum, itu orang yang beriman. Kalau orang yang steng-steng imannya, bahkan agak melorot imannya, mungkin begitu datang orang itu dilihat, dipandang dengan keras, bahkan dipelototin, mungkin begitu ya. Tapi orang yang beriman tidak begitu. Kemudian Sayyid Qutb berkata bahwa iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Ingat, iman dan ilmu. Ini kita kan selalu mengajarkan ilmu ya. Halo para dosen, kita kan mengajarkan ilmu, juga pesankan tentang iman. Jangan mengatakan saya bukan guru agama, saya bukan dosen agama. Semua orang mukmin berkewajiban untuk membina ilmu, membina iman, agar ketika kita menyampaikan pesan-pesan keilmuan itu, juga keimanannya disampaikan menjadi dua hal yang dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat yang tinggi, derajat yang tidak tanggung-tanggung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat Allah, pengertian dan balasan Allah. Sayyid Qutb mengatakan bahwa Allah memberikan balasan berdasarkan ilmu dan pengetahuan akan hakikat perbuatanmu dan atas motivasi yang ada di balik perbuatan itu. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi yang melatar belakanginya. Seluruhnya itu akan dikabarkan Allah di akhirat nanti dan akan diberinya balasan. Subhanallah ya. Bila ada orang yang dulu agak pedegong gitu ya, agak keras kepada orang-orang yang datang, seolah-olah tidak memberikan kesempatan, mari kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi, dan saat itu mungkin karena kekurang tahuan gitulah. Setelah tahu, mari kita untuk membina mereka. Mereka yang dengan ikhlas memberi kelapangan kepada saudaranya, dan mereka yang mentaati Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat kelak
Demikian pula mereka yang tidak mau memberi kelapangan, bahkan orang munafik yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil, mereka juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Selanjutnya kita lihat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 secara tegas menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari tingkat pengetahuan, tetapi juga dari kekuatan iman dan pengamalan ilmunya. Ayat ini sering dijadikan rujukan filosofis dalam pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk insan beriman, berilmu, dan beramal saleh. Sejak masa awal Islam di Nusantara, pesantren menjadi pusat pengembangan ilmu agama dan moral. Dengan sistem pembelajaran yang menekankan hubungan harmonis antara iman, spiritual, ilmu, intelektual, dan amal praktikal. Jangan tidak tahu tentang bagaimana kehidupan di pesantren. Mungkin ada sebagian orang yang tidak pernah pesantren, yang tidak pernah membaca tentang pesantren, sehingga pesantren itu seolah tidak berkontribusi untuk dirinya, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa. Sebenarnya justru pesantren sudah lama mengimami di dalam membentuk pribadi-pribadi yang beriman, yang berilmu, dan juga beramal. Kiai sebagai figur sentral menjadi teladan dalam kesederhanaan, keikhlasan, dan keteguhan iman. Lingkungan pesantren menumbuhkan kecerdasan spiritual yang membuat santri memiliki kesadaran ilahiyah dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sinergi iman, ilmu, dan amal dalam pendidikan pesantren ini. Sinerginya gimana ini? Ayat ini mencerminkan filosofis pendidikan pesantren, yaitu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kognitif atau ilmu, tetapi juga pada pembentukan moral, iman, dan aksi sosial atau amal. Jadi ingat ya, ilmu, iman, dan amal ini sinergi nih. Halo, 1 ilmu, 2 iman, 3 amal di pesantren ini. Dan ini mudah-mudahan merebak ya, juga melekat, juga dijadikan dasar bagi kegiatan pendidikan dimanapun di Nusantara. Selalu pesan-pesannya itu ingin membekali keilmuan, ingin menguatkan keimanan, dan ingin melahirkan amal ketulusan. Bagi yang belum begitu ya, mari kita untuk membiasakan 3 catatan penting dalam membina anak-anak kita, santri-santri kita, mahasiswa kita, jamaah kita, dan semua yang kita selalu berhadapan dengan mereka. Dalam sistem pesantren, ketiganya tidak dipisahkan, melainkan disinergikan dalam satu proses pembinaan utuh. Iman menjadi landasan moral dan spiritual, sedangkan ilmu menjadi panduan berpikir dan berbuat, dan amal menjadi pembuktian dari iman dan ilmu. Sinergi ketiga pilar ini melahirkan pribadi santri yang alim berilmu, salih berakhlak, dan khadim mengabdi yang dibutuhkan bangsa saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogisnya ayat tadi. Halo, ayat berapa? Lupa lagi ya. Ayat berapa? Ayat 11. Surat apa? Ya, suratnya lupa lagi, lihat lagi nanti di atas. Nilai iman sebagai landasan spiritual di pesantren. Nah ini. Ayat ini diawali dengan penegasan bahwa iman adalah syarat utama kemuliaan seseorang di sisi Allah.
Iman bukan hanya pengakuan lisan, tetapi keyakinan yang melahirkan amal dan akhlak. Jadi amal dan akhlak itu muncul pada pribadi seseorang karena dasarnya adalah iman. Di pesantren, pembinaan iman dilakukan melalui rutinitas ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, zikir, dan muhasabah. Santri dibimbing agar mengenal Allah dengan hati dan pikirannya, sehingga ilmu yang dipelajari tidak kering dari nilai spiritual. Demikian peran seorang kiai adalah sentral figur keteladanan bagi para santrinya dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual. Kemudian nilai yang selanjutnya kita lihat ilmu sebagai jalan untuk meningkatkan derajat. Bagian kedua dari ayat ini menegaskan bahwa ilmu merupakan sarana peninggian derajat manusia. Setelah pondasi imannya kuat, ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, sementara iman tanpa ilmu bisa membuat seseorang stagnan dan fanatik. Di pesantren ilmu dipandang bukan sekedar pengetahuan, tetapi amanah dan cahaya. Santri belajar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf bukan untuk mencari status sosial, tetapi untuk mengabdi kepada masyarakat dan menegakkan nilai-nilai Islam. Santri dibiasakan menimba ilmu dengan adab, yaitu menghormati guru, menjaga lisan, dan mengamalkan ilmu sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, amal saleh sebagai buah dari iman dan ilmu. Nah ini ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan iman yang sejati akan terlihat dari amal saleh. Allah tidak hanya menilai pengetahuan atau keimanan secara abstrak, tetapi menilai sejauh mana keduanya diwujudkan dalam tindakan nyata. Budaya khidmat atau pengabdian menjadi sarana praktik amal bagi santri, melayani guru, membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak di masjid, dan membantu masyarakat. Semua dilakukan dengan kesadaran spiritual bahwa amal kecil pun bernilai besar bila dilandasi keikhlasan. Demikian penting mengajarkan keikhlasan. Halo para orang tua, ibu, bapak di rumah, sebagai guru pertama dan utama, tokoh masyarakat di masyarakat terbuka, lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal, informal perlu untuk mengajarkan keikhlasan dan pengabdian, karena setiap amal saleh yang dilakukan akan mendapatkan balasan. Selanjutnya hadirin wahai rahimakumullah, kita ingin melihat landasan teoretis. Makna iman, apa itu iman? Iman adalah perkataan dalam lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Iman menurut bahasa memiliki akar kata dari bahasa Arab, yakni imanun, yang berarti keyakinan, kepercayaan, atau keamanan. Secara etimologis, arti iman merujuk pada keyakinan yang kuat atau kepercayaan dalam sesuatu. Iman adalah pondasi bagi kehidupan spiritual seseorang muslim. Ia merupakan landasan yang kuat yang membentuk pemahaman, sikap, dan tindakan individu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini adalah iman.
Terus Allah berfirman, nah ini mari kita baca pelan-pelan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, Allah mengabarkan sifat dari hambanya yang beriman secara benar. Allah berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman secara hakiki, mereka adalah yang beriman kepada Allah dengan jujur, membenarkan Rasul-Nya, tidak masuk dalam relung hati mereka keraguan, dan tidak bercampur padanya kerancuan. Kemudian setelah itu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, serta mendahulukan apa yang Allah mudahkan. Maka merekalah orang-orang yang jujur dalam keimanan, di mana mereka membenarkan keimanan mereka dengan amalan-amalan yang nampak. Nah, itu dalam pandangan tadi tafsir An-Nafahat. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kemudian kita yang kedua bicara tentang makna ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab ilmun, yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Sedangkan secara istilah para ulama usul memberikan pengertian ilmu adalah memahami sesuatu secara pasti sesuai dengan faktanya. Dalam ajaran Islam, ilmu tidak dapat dipisahkan dengan amal. Artinya ilmu harus diamalkan, dan sebaliknya suatu amalan harus didasarkan kepada ilmu. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ilmu bukan dengan banyaknya meriwayatkan. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang dipancarkan di dalam hati. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Yang dimaksud dengan hakikat ilmu adalah buahnya ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, kita lihat dari tafsir liyadabbaru ayatih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik ciptaan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa ulama adalah sebaik-baik ciptaan. Kan dengan ilmunya bukan sekedar untuk sombong, tapi untuk merasa takut kepada Allah.
dan hanyalah hamba-hambanya yang berilmu saja yang bertakwa kepada Allah. Jika seseorang ingin mengetahui bahwa ilmu yang dimilikinya bermanfaat, maka hendaknya ia melihat bagaimana ilmu tersebut mematahkan hatinya untuk Allah. Jika ia mendapati bahwa rasa takutnya kepada Allah dan ilmunya kepadanya bertambah, dan hilanglah gelombang kesombongan darinya, maka dia mendapat manfaat dari ilmunya. Di sini ada kata-kata sombong ya. Kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, mungkin kalau ada rasa-rasa sombong itu ilmu menjadi tidak bermanfaat bagi yang menerimanya, hanya menjadi kebanggaan dunia dan itu minim akhirat, istilahnya begitu. Selanjutnya hadirin warahmatullah, mana amal sekarang? Secara bahasa amal berasal dari kata kerja bahasa Arab amila ya'malu, yang berarti melakukan suatu perbuatan secara sadar. Menurut Islam, amal adalah segala perbuatan, tindakan atau usaha yang dilakukan manusia, baik secara lahiriah, tampak maupun batiniah tidak tampak, dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ini luar biasa ini ayat yang kita baca ini. Di sini saya ingin mengulangi, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, baik mahasiswa maupun dosen, baik santri maupun kiai, baik orang tua maupun anak, baik tokoh masyarakat maupun masyarakatnya, nah gitu ya. Sedangkan dia seorang mukmin, nah ini seorang mukmin, jadi penting itu menjadi orang yang beriman. Di sini sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang betul-betul dalam bahasa Sunda tiisceli herang panon, artinya tentram, dan Allah akan memberikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Selanjutnya hadirin warahmatullah, iman adalah pondasi. Ini ingat nih, iman adalah pondasi. Tanpa iman, amal tidak akan bernilai di sisi Allah. Sedangkan ilmu membimbing amal agar sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu membantu seseorang memahami dan menerapkan syariat dengan benar. Adapun amal adalah wujud nyata dari iman dan ilmu. Amal yang baik adalah bukti keimanan dan hasil dari pemahaman ilmu yang benar. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, hari ini banyak remaja yang telah banyak terjerumus pergaulan bebas karena kurangnya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah umum. Bisa dilihat banyak yang mempengaruhi pemuda-pemuda kita sampai mereka jauh dari ajaran agama yang baik dan benar karena dampak internet, pergaulan, mengidolakan budaya barat dan banyak lain-lainnya. Demikian orang tua harus memuliakan anak-anaknya dengan memperbaiki adab mereka. Jangan sampai anak-anak terbawa pergaulan bebas dan akhlak yang tercela. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Muliakanlah anak-anakmu
perbaikilah adab mereka. Ini penting orang tua ini. Jadi muliakanlah anak-anak. Anak ini kan amanah, bukan untuk dibentak-bentak, bukan untuk didegung-degungkan atau diusir-usir karena ada ketidakcocokan. Tapi bagaimana memuliakan anakmu, bagaimana memperbaiki adab. Ini tugas kita semuanya, agar begitu mereka masuk ke dunia remaja, dewasa, mereka sudah dibekali dengan ilmu, mereka dibekali dengan adab, mereka dibekali dengan iman yang kokoh dan kuat mulai dari keluarga. Hadirin jamaah yang berbahagia, pesantren merupakan lembaga yang telah berperan besar dalam membentuk generasi yang berakhlak dan memiliki ilmu agama yang kuat. Namun di tengah perubahan zaman yang pesat, pesantren juga harus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang canggih, dengan menjawab tantangan-tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang-peluang untuk pengembangan diri santri. Pesantren dapat menjadi institusi pendidikan yang unggul dalam segala hal. Allimu auladakum fa innahum sayaisu fi zamanihim wa zamanikum fa innahum khalaqu li zamanihim wa nahna atau wanhan khalaqna li zamanina. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Zaman kita yang sudah usianya lanjut mungkin ya beda dengan anak-anak kita yang baru lahir. Maka siapkan anak-anak kita, persiapkan untuk menjadi anak-anak yang handal, yang kokoh, yang kuat banting, sehingga menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan membawa bangsa ini, dunia ini ke arah yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat bagian selanjutnya, cara menjaga sinergi iman, ilmu, dan amal dalam pendidikan pesantren. Gimana caranya? Mari kita lihat. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan banyak membaca, menghayati, mentadaburi, dan mengamalkan. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, para malaikat. Subhanallah. Mungkin ada orang yang baru tahu tentang hadis ini atau sudah mendengar tapi belum mengamalkannya. Pokoknya kalau ada masjid lewat-lewat saja, ke masjid hanya sebentar-sebentar saja. Nah, kalau dipahami dengan hadis ini mungkin akan bermakna dan punya nilai tersendiri. Demikianlah kekuatan spiritual dan ilmiah pendidikan pesantren diperoleh dan dari keberkahan. Jadi ilmu pendidikan pesantren diperoleh dari keberkahan, rahmat dan doa para malaikat yang mengelilingi mereka setiap mengaji ilmu-ilmu Allah, terutama Al-Quranul Karim. Selanjutnya kita lihat, dua, selalu mengajarkan dan menanamkan agar taat kepada Allah dengan banyak berzikir dan amalan ketaatan lainnya. Inna dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu alimun aw muta'allim. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Halo?
Sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Terus yang selanjutnya, menanamkan selalu akhlak yang mulia dengan rajin berpuasa dan salat tepat waktu. Subhanallah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan salat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Akhlak luar biasa ini. Kemudian juga kita lihat mendidik agar memiliki ilmu pengetahuan, keimanan dan amal soleh agar tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Masya Allah ya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, mendidik agar lemah lembut, menjaga lisan dan tangannya agar tidak menimbulkan perkelahian, permusuhan dan lain-lainnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Demikian pendidikan pesantren mengajarkan banyak hal tentang ilmu, iman dan amal yang disinergikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tertanam kuat dan menjadi ladang keberkahan ilmu yang diperoleh, akhlak yang indah dari buah kesabaran dalam menghadapi segala ujian kehidupan, dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kepada kisah teladan. Mari kita melihatnya bersama-sama. Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang berteladan umat seluruh alam. Ia merupakan sosok ideal yang harus dicontoh dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Beliau merupakan sosok yang menerjemahkan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman pokok dan pendidikan umat Islam dalam kehidupan di dunia melalui sabda-sabdanya. Dalam konteks pendidikan Al-Quran, Nabi menjadi figur ideal, seorang pendidik yang telah membuktikan dirinya sebagai orang yang mampu mengubah perilaku individu-individu, bahkan umat yang terkenal memiliki sifat dan karakter budaya yang keras dan kasar. Nabi Muhammad mampu mendidik kaumnya untuk memiliki budaya yang mulia dan beradab. Inilah tindakan dan contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad mampu menggunakan dan menerapkan metode yang dapat sesuai dengan sasaran pendidikan. Semuanya yang dilakukan Nabi ini mengacu pada nilai-nilai yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memuat konsep-konsep mendasar yang menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan. Nabi Muhammadlah yang mewujudkan konsep-konsep tersebut dalam bentuk operasional pendidikan. Metode Nabi dalam mendidik, pertama metode lingkaran atau halakoh, yaitu jamaah melingkari Nabi dan Nabi dapat memperhatikan semua yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, metode dialog dan diskusi, al-hiwar wa al-mujadalah. Mereka
yang pendidikan, metode pendidikan seperti itu membuat guru dan anak-anak didik menjadi aktif. Yang ketiga, metode ceramah, metode kisah, metode penugasan, metode keteladanan dan panutan, metode perumpamaan. Demikianlah pendidikan pesantren itu meneladani pengajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin hadiratullah, sampailah kepada doa. Mari kita membaca doa ini, dan mudah-mudahan mungkin sudah biasa baca doa ya, tapi sekarang kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah kajian kita pada pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari, dan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.